Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Welcome back di Andre Creston Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas kembali untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 3 November 2025. Kondisi dari market kita masuk ke weekdays ya, siap-siap. Volume perdagangan yang kemarin sempat low di weekend akan kembali naik di hari Senin tentu saja. Kita juga akan dapat beberapa sentimen data yang cukup penting. Indonesia akan hari ini merilis data inflasinya ya. Dilihat dari kondisi inflasi sekarang secara year on year itu ada di 2,65 ya, mungkin ini nggak berpengaruh ke kripto, tapi ini berpengaruh ke market saham Indonesia hari ini. Ya, itu terus juga dari Amerika Serikat ada data manufacturing PMI bakalan rilis jam 21.45 waktu Indonesia Barat nanti. Ya, ada data manufacturing PMI and prices. Ini bakalan penting juga sih untuk melihat gimana kondisi dari perekonomian Amerika Serikat, apakah sekarang tengah ekspansi atau defensif ya atau kontraksi gitu. Kalau kita lihat di sini sih probability-nya adalah kondisi Amerika Serikat ini masih defensif ya, masih kontraksi karena pertumbuhan ekonomi juga cenderung lesu seperti itu. Jadi hari Senin kita akan tunggu aja gimana volatilitas dari market untuk kedepannya. Kemudian dari data Fear and Greed Index, kita berada di poin 37, agak sedikit meningkat dibandingkan dengan hari kemarin di poin 33. Artinya mulai ada optimisme dari market secara bertahap. Moga-moga hari Senin ini kita dapat pergerakan yang bagus ya. Sementara dari liquidation heat map, teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa level yang ditandai ya sebagai area support buat Bitcoin. Yaitu ada di 108.900, ada area support kuat, sementara resistance kuatnya itu ada di kisaran 111.700 sampai dengan 112.193 something. Itu beberapa area penting. Kemudian kalau kita lihat dari jumlah trader yang kena liquid kemarin itu didominasi dari long position ya, 100 juta US dollar terlikuidasi dari long position, sementara short positionnya itu di 49,5 juta gitu. Padahal kemarin Bitcoin kayaknya sempat di bawah spike up naik ya. Nah itu waktu itu kan harganya udah agak sedikit di atas tuh. Habis itu dia baru bawa turun teman-teman. Nah, itu yang pasang posisi long karena merasa Bitcoin akan rebound, banyak yang kena liquid ya kemarin. Donald Trump nge-tweet lagi teman-teman, Partai Demokrat akan mengakhiri filibuster pada kesepakatan pertama. Ini terkait dengan governance shutdown ya, gitu. Jadi Donald Trump sendiri selaku presiden tentu saja sekarang bisa berfokus ya untuk menangani masalah governance shutdown ini dari Senat dan DPR yang nggak selesai-selesai sampai sekarang gitu. Moga-moga di bulan November ini akan ada good news ya terkait dengan governance shutdown dari anggota Fed juga sudah menyatakan bahwa mereka akan segera menyelesaikan tentang masalah governance shutdown ini, dan saya rasa sih nggak akan dikasih berlarut-larut lagi karena akan ada banyak sekali data yang bakalan ketunda rilis. Kemudian juga kondisi Amerika Serikat bisa dalam bahaya bila seandainya governance shutdown ini dibiarkan. Itu salah satu hal yang tentu saja bisa terjadi adalah meningkatnya kepanikan masyarakat ya jika governance shutdown ini terus berlanjut gitu. Kemudian stimulus ekonomi juga akan cenderung lemah, impact daripada liquidity yang semakin seret di market gitu. Jadi governance shutdown ini bisa dibilang menjadi penting banget buat diselesaikan untuk bulan November ini. Moga-moga sih bisa segera clear gitu. Dan kalau itu clear mestinya di bulan November ini market crypto bisa rebound ya, meskipun mungkin reboundnya tuh cuma sesaat selama kita belum mendapatkan ada sentimen positif lainnya gitu. 3 katalis penting kalau teman-teman udah tahu, interest rate decision which is sudah selesai, dealnya Cina dan Amerika Serikat juga sudah selesai. Tinggal satu lagi nih, governance shutdown yang masih belum selesai. Moga-moga setelah deal ini market sudah cukup akumulasinya ya dan mulai pelan-pelan buat recovery naik. Semoga seperti itu. Kemudian ada Zcash.
Zcash kreator ECC Anvil VQ. Oh, ini dia terkait dengan roadmap terbaru dari Zcash ya. Baru aja dari Electric Coin, ini adalah perusahaan yang membuat Zcash ya, itu meluncurkan dia punya roadmap untuk kuartal keempat 2025 gitu. Jadi peluncuran roadmap ini ke depannya juga bakalan meningkatkan yang namanya standar keamanan dari projectnya Zcash ini. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, Zcash itu adalah salah satu project dengan tema privacy coin bersama dengan Das, bersama dengan Zen ya, dan juga project-project lainnya. Seperti itu. Jadi memang project-project dengan tema privacy coin ini rata-rata mengalami kenaikan ya. Zcash lumayan perform, Das juga perform. Ada sih beberapa yang nggak perform kayak Monero atau XMR kurang. Kemudian juga ya beberapa yang lain juga masih kurang secara performance. Hanya beberapa privacy coin saja yang mengalami bullish gitu. Kemudian dari berita yang lain ada Uni Eropa expand untuk peraturan mereka ya. Jadi ini ada berita cukup, menurutku sih ini kurang bagus ya. Karena Uni Eropa baru aja memperbesar authority dari European Securities and Market Authority atau ESMA. Jadi ESMA ini kalau di Indonesia ibaratnya kayak OJK. Nah, jadi OJK-nya Uni Eropa ini juga turut mengawasi market kripto sehingga ini bisa dibilang menjadi double regulasi gitu. Jadi regulasi kripto di Uni Eropa ini semakin ketat ya, semakin ketat dan tentu saja ini dapat berdampak kurang bagus gitu untuk perkembangan kripto di Uni Eropa karena ya makin sulit, teman-teman, makin sulit ya karena regulasi yang terlalu banyak, banyak apa namanya, banyak lapisan-lapisan hukum yang mestinya akan memperhambat ekspansi. Misalkan kalau ada exchange yang mau masuk ke Uni Eropa atau ada token-token yang diperdagangkan secara resmi itu bakalan sulit buat masuk ke market Uni Eropa. Jadi semakin ketat. Kemudian Malaysia Central Bank outline tokenization plan. Ini berita bagus dari negara tetangga kita ya. Bagaimana Malaysia sudah mulai menjajaki dunia real world asset, teman-teman, pengembangan inovasinya untuk nanti di tahun 2027. Ini akan dikonsepkan di tahun 2026 dan bakalan mulai di-expand atau dicoba di 2027 nanti. Gitu. Moga-moga Indonesia juga mengikuti ya. Kemudian dari berita yang lain, Aster kemarin dibeli sama si Sisi, teman-teman. Aster ya. Dia mengungkapkan, ya, I just bought some Aster today using my own money on Binance. I'm not a trader. I'm buy and hold. Parah banget, Chang Peng Shou kemarin beli Aster, ya langsung harga Aster melesat. Dan setelah pembelian tersebut, ya ada trader yang kena apa nih, adding more short ya. Dia menambahkan short positionnya di Aster. Parah banget memang Chang Peng Shou yang beli ya, makanya kemarin Aster ada lonjakan. Kemudian dari berita yang lain ini dari negara Kyrgyzstan, teman-teman. Jadi kami tidak menyembunyikan apapun dari publik. Jadi ini berita terbaru dari negara Kyrgyzstan yang memang mereka sudah mendapatkan investasi dan bekerja sama dengan Binance gitu dalam hal pengembangan dan adopsi kripto di negara mereka gitu. Dan ini akan disampaikan ya segala aktivitas misalkan transaksi atau apapun yang dilakukan oleh negara ini bakalan dilakukan dengan transparan. Gitu. Dia mengomentari ada bank Bereket namanya yang ada di sana, bank lokal di sana yang baru saja dibuka dan tugasnya adalah untuk menjadi salah satu jembatan ya yang menghubungkan antara traditional finance sama dunia kripto. Itu bank Bereket ini bank yang ditunjuk ya supaya kalau misalkan pemerintahannya itu misalkan pengen untuk membeli kripto, itu bank tersebut yang akan menjadi custody-nya, gitu.
Kepala negara mengatakan bahwa hal ini merupakan usulan dari pemilik perusahaan Changpeng Zhao. Menurut kepala negara ini, merupakan proyek bisnis swasta yang diharapkan menarik investasi besar ke negara ini. Jadi ada upaya nih supaya Kyrgyzstan bisa mendapatkan inflow ya dana yang masuk dari berbagai negara karena adopsinya atau mulainya dia berinvestasi di crypto market. Itu berita bagus sih. Berita bagus buat negara Kyrgyzstan. Kemudian dari berita yang lain adalah Fedwaller mengatakan ya bahwa di bulan Desember ini kemungkinan tetap akan red card meskipun dalam kondisi yang hawks ya pas kemarin itu teman-teman pas kemarin Jerome Powell speak itu ya walaupun kondisinya seperti itu. Jadi Christopher Waller ini melihat ya dia mengamati kondisi labor market yang masih sedang melemah. Kemudian juga dari data penyerapan ketenaga kerjaan yang cenderung turun, banyak pengangguran. Bahkan kemarin aku sempat post ada media yang mengatakan banyak orang yang antri ya, mengantri mendapatkan bantuan swadaya. Ini di Amerika Serikat, teman-teman. Jadi ekonomi Amerika Serikat sekarang bukan dalam kondisi yang bagus ya, terutama di beberapa negara bagian. Gitu. Jadi menurut saya sih peluang The Fed untuk red card lagi di bulan Desember nanti akan semakin bagus. Dan moga-moga ketika narasi atau news tersebut mulai naik lagi, moga-moga market crypto bisa rebound. Sementara kalau dari pergerakan Bitcoin, menurut saya masih sama aja ya dengan outlook kita yang sebelum-sebelumnya. In the long run, mungkin teman-teman ada yang lupa, ini aku ingatkan kembali, kita masih expect ada kenaikan untuk Bitcoin setelah dia menyelesaikan wave 4 di sini. Teman-teman, ini wave 4 yang kita sedang nanti-nantikan dengan ekspektasi market bisa rebound lagi nanti ke wave 5. Itu ya, secara volume perdagangan smart money di time frame 1 hari relatif rendah sejauh ini. Dan yang penting kemarin kita ada monthly crossing ya, sejauh ini untuk close candle-nya itu belum ada candle pembalikan arah. Menurut saya sih baik-baik aja untuk market crypto ya di close monthly kemarin. Itu Oktober kita resmi ditutup merah. Sementara untuk weekly-nya hari ini kita akan close. Nah, dengan candle yang seperti ini bentuknya, ini bukan candle bearish ya. Jika Bitcoin mampu mempertahankan level 100.000, menurut saya ini bakalan sangat bagus. Masih aman itu. Nggak ada yang perlu untuk terlalu dikhawatirkan untuk sementara ini. Ya memang close-nya merah, tapi at least kita nggak dapat bearish engulfing ataupun candle-candle pembalikan arah lainnya. Gitu. Jadi menurut saya masih oke lah ya buat dipertahankan dulu area sekarang. Sementara dari close daily-nya 2 hari yang lalu itu nggak segimana bagus ya. Kemudian kemarin juga sama nggak terlalu bagus juga dan hari ini Bitcoin masih bertahan di 110.000. Menurut saya close daily-nya bakalan biasa-biasa aja. Kemudian kalau kita lihat dari time frame 4 jam, malam hari kemarin Bitcoin sempat ada sedikit positif ya, naik ke 111.000, 130-an something. Kemarin saya udah lihat nih, wah ini nggak ada smart money yang masuk. Bitcoin di pump berarti ini cuma manipulasi sesaat saja. Di sana saya nggak ada nggak ada aktivitas apa. Saya yakin memang market ini belum cukup kuat, apalagi dalam kondisi weekend kemarin sangat rawan sama manipulasi. Justru pergerakan yang sebenarnya harapannya itu mulai di hari ini, teman-teman. Semoga ada banyak liquidity yang mulai masuk ke pasar kripto supaya bisa ada pergerakan yang lebih interesting untuk saat ini. Sementara saya pribadi sedang menunggu Bitcoin ini bisa rebound ya. Bisa kembali naik lah ya ke kisaran 112 ribuan. Untuk jangka pendek itu sangat-sangat positif buat market bila seandainya dikasih untuk naik setinggi itu gitu. 112.000 bisa menjadi target. Adapun beberapa potensi pergerakan dari Bitcoin hari ini. Kalau kita melihat dari perspektif bullish ini bisa seperti ini teman-teman. Ini adalah wave 1, wave 2, wave 3, 4 dan juga 5 gitu. Masih ada opportunity buat Bitcoin ini sebenarnya rebound ya secara jangka pendek. Tapi tentu saja perlu untuk disupport oleh
smart money yang masuk, oleh perdagangan yang mulai naik, dan juga narasi tentu saja. Narasi itu nggak bisa nggak ya, harus ada narasi positif. Walaupun kemarin kita dapat narasi positif pun Bitcoin nggak naik ya kan. Padahal udah ada the Fed cut rate, kemudian eh, deal dari Amerika Serikat dan Cina, tapi dengan ada good news pun Bitcoin belum naik gitu. Apalagi kalau nggak ada good news, kan gitu logikanya. Jadi ya kita akan tunggu hari ini, moga-moga ada pergerakan yang lebih baik. Itu sementara sih bergerak masih flat. Lalu gimana Bli kalau seandainya kita close-nya jelek gitu? Oke, kalau kita mau bicara close candle jelek untuk Bitcoin, seandainya kalau Bitcoin itu close lalu kita pakai yang weekly ya. Jika seandainya Bitcoin ini mau close jelek, maka jam 7 pagi nanti waktu Indonesia Barat, Bitcoin kalau sampai di bawah 108.000 itu jelek, teman-teman. Itu kemungkinan market akan ada panik jual. Itu selama dia masih bisa mempertahankan level $10 ini harusnya sih aman-aman aja ya, sampai close daily lah setidaknya. Gitu. Kita masih optimis untuk market masih bisa rebound. Kemudian kalau kita lihat dari CME, ada gap nggak ya? Nggak ada gap ya, aman-aman aja kan? Nggak ada gap sih yang kecipta teman-teman. Kemarin gap di 111 sudah ketutup, terus nggak ada pergerakan yang gimana-gimana untuk Bitcoin ya. Kalau dari total tree, dia udah turun di bawah 1 triliun, hati-hati. Ini altcoin udah banyak dilepas lagi oleh pasar. Sementara kalau untuk total tuh menurut saya juga masih lemah ya sejauh ini. Ethereum otomatis performnya nggak akan sekuat yang diharapkan. Kalau untuk total market cap so far masih oke menurut saya. Dia udah turun dari 4 triliunnya sekarang hanya di 3,66 triliun. Menurut saya masih relatif oke dan cenderung berada di area support guys. Ini kalau kalian perhatikan dari market cap-nya, ini sekarang dia Bitcoin lagi ada di area support. Itu tentu saja dia akan sideways lumayan panjang dan kuat di sini, dan saya harapkan ini merupakan sebuah fase akumulasi dari wheels. Itu volume perdagangannya lumayan bagus sih belakangan. Cuman memang belum ada movement yang gimana-gimana. Oke, market Bitcoin nggak sendiri, masih ada market gold, kemudian juga ada forex ya. Dan juga nanti sesi Asia, Amerika Serikat, sesi Asia, Eropa, dan Amerika Serikat juga bakalan ada di market sahamnya. Jadi kita akan perhatikan aja, moga-moga market bisa cenderung lebih positif. Itu, moga hari Senin ini positif. Oke, gitu aja buat update kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Teman-teman, kita ada komunitas di Telegram. Buat kalian yang ingin untuk join, bisa cek link yang ada di kolom deskripsi video ini. Sekian aja akhirnya saya Andre, makasih.